disampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar malu. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Apa yang ada padanya? Ada otak, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Dan ini harus dijaga agar tidak menjauhkan dari Allah. Kemudian hendaklah ia menjaga perut dan yang dikandungnya. Perut dan yang dikandung adalah di situ ada usus, ada hati, ada paru-paru, dan sebagainya. Itu juga harus dijaga, karena perut adalah tempat masuknya makanan, maka makanan yang masuk harus diusahakan makanan yang halal. Makanan yang masuk harus dipergunakan untuk kesehatan tubuh kita secara jasmani dan rohani. Makan juga tidak boleh terlalu banyak. Ini adalah menjaga perut dan apa yang ada di kandungnya. Dan adalah ia selalu ingat kepada kematian dan busuknya jasad. Manusia niscaya pasti akan mati. Dan manusia nanti setelah dikubur, jasadnya akan busuk. Sudah tidak ada bedanya. Mana presiden, mana gubernur, mana bupati, mana rakyat jelata, mana pengemis, mana orang kaya. Semua sama masuk ke dalam tanah yang pada akhirnya akan menjadi busuk dan akan menjadi santapan dari para hewan yang ada di dalam tanah. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Kehidupan akhirat adalah satu keniscayaan, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Dan ini kita harus meninggalkan perhiasan yang sifatnya sesaat yang ada di dalam dunia ini. Perhiasan apa? Persiapan harta, persiapan keluarga, persiapan anak, perhiasan dunia, dan sebagainya. Ini adalah menjadi perhiasan-perhiasan yang sifatnya adalah persiapan yang atau perhiasan yang tidak perlu untuk dijadikan sebagai berhala sehingga menjadi dipuja-puja. Tetapi bagaimana dunia dan isinya ini dipakai sebagai dasar untuk mencapai ridha Allah, mencapai kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian ini, maka dia adalah sudah memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu adalah merupakan akhlak para nabi. Nabi Muhammad SAW bahkan lebih pemalu daripada seorang gadis yang sedang dipingit. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah, di antara sifat malu yang tercela itu adalah malu untuk menuntut ilmu syar'i. Ini adalah malu yang tidak pada tempatnya. Malu untuk belajar agama, malu untuk belajar mengaji, atau bahkan malu untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa di mana saja, kecuali di tempat yang kotor. Misalnya saja tempat pembuangan hadas, tempat pembuangan sampah, tempat yang kotor-kotor, itu adalah kurang baik untuk membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran bisa dibaca di kantor, di rumah, di kamar, di jalan, di mobil, maupun di dalam angkot, atau di mana saja yang
rasa memang memungkinkan untuk dibaca. Jangan pernah malu untuk belajar,